yang disebutkan di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau melihat ya taman dari taman-taman surga, maka ikutlah. Ditanya Rasulullah, apa itu taman dari taman-taman surga? Yaitu majelis ilmu. Jadi yang namanya selain ya raudhah yang kita kenal, di sana ada raudhah lain, di antaranya adalah majelis ilmu. Dimanapun kita berada, ya, kalau di sana ada majelis ilmu, maka itu bisa dikatakan sebagai tempat raudhah. Dan kalau kita qadarullah ya, kalau sekiranya kita qadarullah tidak kebagian atau tidak kedapatan untuk bisa beribadah di raudhah, maka jangan kecewa. Karena memang antara raudhah dengan Masjid Nabawi yang lainnya itu sama pahalanya, sama-sama 1000 ya. Jadi kalau kita sholat di sini atau di dalam masjid dengan orang yang sholat di raudhah, itu pahalanya sama-sama berapa? Dan tidak benar ada anggapan bahwasanya raudhah itu merupakan tempat mustajab. Makanya kalau kita nggak dapat, jangan bersedih, jangan kecewa, karena memang bukan merupakan suatu keharusan ketika seorang ini berada di kota Madinah untuk berbondong-bondong ke raudhah. Bahkan dahulu sebelum adanya peraturan tasrih itu, masya Allah ya, kalau masuk ke raudhah itu dengan cara menzalimi orang. Caranya apa? Desek-desekan, siapa yang kuat dia yang dapat. Sekali dibuka langsung berebutan. Kalau sekarang alhamdulillah diatur rapi segala macam ya. Jadi berganti-gantian. Kalau dulu enggak. Ya, kalau dulu saya sangat tidak menyarankan orang ke raudhah. Kenapa? Karena bisa menzalimi orang. Dan sekarang masya Allah alhamdulillah setelah corona, raudhah ini ditertibkan oleh pemerintah Saudi. Jadi yang masuk hanya mereka yang ada tasrih. Kalau nggak dapet, jangan bersedih, jangan kecewa. Masih banyak kesempatan kita untuk mendulang pahala yang banyak di Masjid Nabawi. Kita memperbanyak sholat. Apalagi masya Allah setelah sholat apa? Sholat 5 waktu ya ada pengumuman as-salatu 'alal amwati yarhamukumullah. Maksudnya apa? Salat apa Bu? Salat jenazah. Bukan salat gaib sebagaimana anggapan sebagian orang salat gaib, bukan. Tapi memang ada jenazahnya. Bapak Ibu tahu salat jenazah tersebut berapa besar pahalanya? Bisa dilihat gunung yang ada di belakang sana. Itu ada gunung yang sangat besar ya dari sini. Itu pahala orang yang mengerjakan salat yang disebut dengan belakang itu ada gunung ya besar. Gunung Uhud ini adalah besarnya orang mengerjakan salat jenazah. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, man shalla al janazah falahul qirat. Barang siapa yang dia salat jenazah, ikut salat jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Rasulullah ditanya, apa pahala 1 qirat itu wahai Rasulullah? Pahala 1 qirat adalah mislu jabalin azim mislu, yaitu seperti gunung yang sangat besar, seperti gunung Uhud ini. Jadi sekali kita mengerjakan sholat jenazah itu pahalanya seperti gunung. Jadi perlu diperhatikan, kalau kita ada kesempatan, jangan meninggalkan sholat jenazah. Ya, apalagi di sini setiap 5 waktu ini dilaksanakan sholat jenazah. Gimana caranya? Pertama, takbir, Allahu Akbar. Apa yang kita baca? Allah. Takbir lagi, Allahu Akbar. Apa yang kita baca? Salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana kita tasyahud ya, salawat. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Doa untuk jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki, maka kita membaca Allahumma ighfir lahu warham ma'afihi. Kalau perempuan apa? Allahumma ighfir laha warhamha wa'anha. Kemudian kalau laki-laki jenazahnya banyak, berarti Allahumma ighfir lahu. Nah, gimana caranya kita tahu itu jenazah laki, perempuan atau banyak?
itu biasanya nanti diberitahu. Kalau biasanya di sini itu as-shalatu 'alal amwat. As-shalatu 'alal amwati yarhamukumullah, berarti ada amwat, jenazahnya ada banyak. Ya kalau amwat berarti kita membaca Allahumma fir. Nah. Kemudian kalau as-shalatu 'alal mayyiti yarhamukumullah, berarti ada jenazah laki-laki satu mayyit. Berarti Allahumma fir. Kalau as-shalatu 'alal maitah berarti jenazah perempuan, Allahumma fir. Nah pertanyaannya, kalau kita nggak tahu bahasa Arab yang diomongin apa ini ya, ini laki atau perempuan, maka kata para ulama diantaranya adalah Syekh Abdul Razak ya, bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Beliau mengatakan kalau nggak tahu maka cukup dengan mengucapkan Allahumma fir lahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup mengucapkan apa? Allahumma fir lahu dengan niat mayit. Mayit itu bisa untuk laki-laki, untuk perempuan. Nah, kalau kita